siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Seluruh peserta rapat anggota yang saya hormati, Dewan Pengawas dan pengurus Ospikmas yang masih existing yang masih ada yang hormati juga, beserta jajarannya. Terima kasih atas kepercayaannya memilih kami bertiga sebagai pimpinan sidang dalam rapat anggota Ospikmas tahun 2026. Sebelum memasuki agenda rapat, saya ingin mengalami bahwa rapat Ospikmas hari ini adalah tanggal 11 Agustus 2026 sebagaimana tadi telah dibuka berdasarkan catatan persepsi daftar hadir telah dinyatakan oleh quorum yaitu sejumlah 78 peserta dari 27 kecamatan. Maka dengan ini kemudian kami bertiga dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, agenda rapat anggota Ospikmas tanggal 11 Agustus 2026 ini kita lanjutkan. Bapak Ibu dan rekan anggota semuanya yang saya hormati, pimpinan sidang yang saya muliakan juga, untuk agenda yang pertama adalah pembacaan atau penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus Ospikmas tahun 2023 tahun 2026. Untuk itu kepada Saudara Pujianto ST, pengurus, waktu dan tempat kami persilakan. Sambil menunggu Saudara Pujianto SD mempersiapkan diri dan materi, kami infokan maksimal penyampaiannya hanya 30 menit gitu dari sekarang ya, sehingga nanti kita usahakan secepatnya, tidak sampai jam setengah 6. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang, teman-teman semuanya. Izin menyampaikan laporan pertanggungjawaban ya. Nanti dibantu sama Mbak Yuni, teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau seperti sebelumnya, kalau teman-teman ingat usang beberapa tahun yang lalu di Surabaya kan teman-teman megang ini ya. Supaya nah ini nggak pecah, maaf karena baru finishing selesai itu aduh. Jadi mohon izin nanti dokumen resminya, hard kopinya sudah dicetak sebanyak 2 eksemplar. Nanti itu sebagai satu internal organisasi termasuk juga teman-teman di wilayah. Itu dokumen lengkapnya. Nah, yang saya sajikan ini poin-poinnya ya teman-teman semuanya. Nanti silakan teman-teman bisa simak dan teman-teman bisa ajukan pertanyaan kalau ada yang perlu ditanyakan, diamati, diteliti lebih dalam. Baik, laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Ospikmas 2023-2026. Lanjut. Oke, ini sedikit kata pengantar ya. Laporan pertanggungjawaban Ospikmas Kabupaten Banyumas periode 2023-2026. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya. Sehingga laporan pertanggungjawaban Ospikmas Kabupaten Banyumas periode 2023-2026 dapat disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanah yang telah diberikan Bapak Ibu semuanya. 3 tahun perjalanan ini bukan sekedar tentang program yang telah dilaksanakan, tetapi tentang ikhtiar bersama untuk memperkuat organisasi, memberdayakan UMKM, membangun jejaring, membuka peluang dan menciptakan manfaat bagi anggota serta masyarakat Banyumas. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dan hal-hal yang belum dapat diwujudkan secara optimal, namun setiap capaian yang tercatat merupakan buah dari kerja bersama, kepercayaan anggota, dukungan pengurus, mitra, dan seluruh stakeholder. Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjadi bagian dari perjalanan Ospikmas. Semoga laporan ini menjadi catatan perjalanan, bahan evaluasi, sekaligus pijakan untuk melangkah lebih jauh. Karena periode kepengurusan boleh berakhir, tetapi apa yang telah dibangun bersama harus terus menjadi fondasi bagi perjalanan berikutnya. Banyumas 11 Agustus 2026 Tolong Next. Nah, ini visinya ya untuk saya sampaikan. Jadi
Visinya Astigmas adalah menjadi organisasi UMKM yang berdasai nasional. Kemudian misinya ada 3. Pertama adalah mendistribusikan akses informasi dan kebijakan publik tentang UMKM ke 27 kecamatan. Kenapa misi ini muncul? Kalau saya boleh flashback belakang, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, dulu sebelum ada Astigmas, mungkin yang mendapatkan informasi yang mengikuti program itu kelompok itu terus dan terus. Nah, setelah adanya Astigmas, maka kami punya komitmen informasi itu terdistribusi. Walaupun dalam pelaksanaannya, karena adanya keterbatasan belum bisa menjangkau semuanya. Keterbatasan apa contohnya? Contoh misalnya, adanya kuota pelatihan cuma 40, gitu kan? Padahal kita ada, kita agak susah juga. Maka mohon maaf, ketika memang selama kita berjalan ini belum bisa 5.000 terlaksana. Itu yang menjadi PR. Nah, kita punya metode-metode yang kira-kira bisa menjangkau 5.000 anggota. Kemudian yang kedua adalah menjadikan para pengurus, para pengusaha mikro kecil dan menengah bisa naik kelas melalui pelatihan, pendampingan legalitas dan seterusnya. Harapannya teman-teman selain wawasannya meningkat, juga skillnya, bisnisnya bisa meningkat. Yang ketiga adalah membuat pelatihan-pelatihan berkesinambungan agar UMKM punya daya saing korporat. Tidak hanya pelatihan sporadis sekali dan sebagainya, tapi berkesinambungan. Itu memang masih menjadi PR. Karena konsekuensi ketika kita melakukan pelatihan atau kegiatan muncul anggaran di situ. Nah, yang menjadi PR adalah kita itu anggarannya itu benar-benar mencari cara mandiri, kemudian kerjasama dengan pihak lain, dan juga swadaya seperti yang sering Bapak Ibu lakukan. Next, ini capaian organisasi. Jadi secara umum capaian organisasi terbagi menjadi 4 poin, teman-teman. Penguatan kelembagaan, yang bagaimana melalui bidang OKK itu melakukan penataan, melakukan rapat anggota, membentuk struktur baru sampai ke level wilayah. Ini porsinya memang paling besar, 46,97%. Itu kenapa beberapa waktu yang lalu ada yang diskusi, kenapa waktunya cuma 3 tahun, sekarang 5 tahun dan seterusnya. Memang tidak ada 5 tahun. Kenapa 5 tahun, Bapak Ibu semuanya? Karena kalau 3 tahun pengalaman kita yang kemarin, itu kan kita melakukan RA di setiap kecamatan keliling selesai dalam kurun waktu berapa lama? Kan begitu. Baru selesai menyelenggarakan RA di 27 kecamatan, kemudian kita melakukan pelantikan pengurus, ternyata kepengurusan sudah berakhir. Maka 5 tahun ini sebenarnya waktu yang cukup ideal. Nah, apa yang kemudian kemarin dikerjakan, dominan 46% adalah untuk melakukan hal tersebut. Yang kedua, pemberdayaan dari lembaga, kurang lebih 27,27%. Yang ketiga, kegiatan rutin organisasi 18,56%, pemberdayaan internal 7,20%. Nah, total teman-teman semuanya setelah direkap sama teman-teman pengurus, ternyata kita mempunyai 264 kegiatan yang tercatat. Jadi ada 264. Apa saja contohnya? Misalkan kita mengadakan pelatihan dari UMP, kita menghadiri kegiatan undangan dari pihak lain, dan seterusnya dan seterusnya. Yang tercatat semua di bidang-bidang ada 264. Nah, Astigmas menunjukkan fokus utama pada penguatan kelembagaan tadi karena porsinya paling besar. Harapannya nanti ke depan, karena penguatan kelembagaan menurut saya sudah cukup bagus, tinggal berbagi peran di setiap wilayah antara pengurus kabupaten. Perannya apa nih? Akses antara misalkan membangun strategi, membangun kemitraan dan sebagainya. Begitu dapat program distribusikan ke wilayah, wilayah juga berbagi peran. Jangan cuma ada program-program dari kabupaten, tapi bikinlah kegiatan-kegiatan di wilayah. Misalkan seperti itu. Selanjutnya, nah ini saya mencoba bedah pelaksanaan program kerja bidang berbidang. Biro Kesekretariatan, pelaksanaan agenda rutin organisasi yang meliputi rapat pimpinan, rapat bidang, rapat pleno, serta rapat koordinasi ketua Astigmas kecamatan Kabupaten Banyumas dapat diselenggarakan dengan baik dan berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kegiatan tersebut menjadi sarana koordinasi, evaluasi, dan pengambilan keputusan organisasi secara berkala. Nah, kalau rapat forum ketua terakhir di mana? Forum ketua 2 bulanan. Subang, betul. Waktu diadakan juga rapat anggota khusus, teman-teman semuanya. Nah, ini Biro Kesekretariatan punya tugas dan sudah menjalankan maintenance ya, atau mengelola agenda rapat dan seterusnya. Kemudian pelaksanaan kegiatan BIMTEK Kesekretariatan dilaksanakan 2 kali pada periode ini dalam rangka penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas sekretaris kecamatan sekaligus BIMTEK SOP Kesekretariatan yang telah disusun oleh Biro Sekretariat untuk menyeragamkan tata kelola administrasi dari tingkat pusat hingga ke wilayah. Nah, ini yang sudah dikerjakan oleh Biro Kesekretariatan. Yang mungkin teman-teman kalau hari ini ada sekretaris hadir, itu sudah dilangsungkan di galeri UMKM. Next, lanjut. Nah, ini juga bagian dari program-program ataupun tata kelola dari teman-teman
Birok Sekretariatan. Pelantikan pengurus Aspikmas 2023-2026. Pelantikan pengurus Aspikmas periode 2023-2026 dilaksanakan pada bulan Mei 2024 sebagai bentuk pengesahan kepengurusan sekaligus penguatan legitimasi organisasi dalam menjalankan program kerja. Nah, dari data yang kita punya teman-teman semuanya, kita sudah klasterisasi. Di situ ada datanya. Snack dan kering, snack kering dan basah itu sejumlah 3.107 UMKM yang tercatat. Kemudian jasa 234, batik 10, konveksi dan sabun 164, fashion ada 96, craft ada 155, catering ada 208, retail ada 719, kemudian perdagangan umum atau reseller 87, pertanian 239, jamu atau obat tradisional 66, gula kelapa 11, dan minuman 113. Jadi data ini sebenarnya teman-teman bisa olah lagi ke depan nih, misalkan membuat pelatihan sesuai dengan klaster-klasternya sehingga lebih terarah ke depannya. Nah, itu nanti tinggal diteruskan oleh program-program di periode berikutnya. Next, lanjut. Nah, ini laporan Biro Keuangan. Ini teman-teman silakan cermati. Beberapa yang sudah dilakukan Biro Keuangan untuk bendahara adalah: 1. Biro Keuangan berhasil menyelenggarakan rapat koordinasi bendahara Aspikmas Kabupaten Banyumas sebagai forum koordinasi dalam menyeragamkan format administrasi, sistem pembukuan, serta mekanisme pelaporan keuangan di seluruh Aspikmas kecamatan. Nah, ini juga menjadi evaluasi ya, karena waktu itu kehadirannya kurang optimal teman-teman semuanya. Nah, nanti tinggal dicek masing-masing bendahara ataupun yang hadir di bendahara dulu datang atau enggak, dulu ikut atau enggak. Tim bendahara kabupaten juga rutin menyelenggarakan koordinasi dan pencatatan serta pelaporan keuangan organisasi kepada ketua umum untuk mewujudkan organisasi yang sehat secara finansial. Jadi Bapak Ibu semuanya, ini kita lagi mencoba. Karena gini, kalau teman-teman ingat sebelum ada Aspikmas ada organisasi UMKM, gitu ya. Mas Ade itu aktif di sana itu kan. Mas Irfan juga yang terakhir menyelenggarakan di ada makanya Mas Irfan melakukan ya, Mas Irfan yang benar ya, salah satunya ya. Nah, mohon maaf nih, setelah kegiatan itu kan salah satu isu yang kemudian membuat rapuh adalah soal finansial semuanya. Dan kita berhasil menjaga itu selama 6 tahun dengan produktivitas kegiatan yang ada, kemudian kas yang masih ada dan seterusnya. Tata kelola ini mana? Jadi ketua yang namanya ketua itu nggak megang uang spesial, itu wajib gitu ya. Tapi harus mengetahui. Kemudian yang kedua ada bendahara. Nah, bendahara ini tidak bekerja sendirian. Ada 3 staf. Ada nggak bendahara di sini? Ada bendahara kabupaten, ada nggak di sini? Semuanya. Nah, bendahara umumnya kan Mbak Yuni ya. Kemudian bendahara khusus kas kecil itu ada bandrol. Jadi pengeluaran organisasi itu melalui bandrol. Kemudian bendahara unit usaha yaitu Aspikmas, drone, penyewaan tenda dan seterusnya itu ada di Mamping. Akhir dari Purwokerto Barat gitu ya. Terus kemudian terkait dengan registrasi anggota, kalau ada keuangan di situ itu tidak baik, ada dari Banyumas. Sehingga apa? Dengan ada spesifikasi di setiap stafnya itu akan memudahkan kita melakukan kontrol dan sangat bisa dipertanggungjawabkan. Next lanjut. Nah, ini kelihatan nggak? Saya juga kelihatan. Nah, nanti boleh dikirim ke grup. Oh, sudah share. Ah, ya. Ya, silakan sambil dicermati dari masing-masing ya. Ini bendahara ya. Pertama, ini tahun 2024 dulu, tahun 2024. Total penerimaan 151.105.500 rupiah. Total pengeluarannya 156.876.148 rupiah. Maka saldonya 12.110.353. Surplusnya 4.230.352. Nah, pendapatannya dari mana? Sumber pengeluarannya apa saja dan seterusnya ada di rincian bawah. Sumber penerimaannya saldo kas di tahun sebelumnya. Kemudian registrasi anggota itu 2.800.000 sekian. Saldo kas sebelumnya 7 juta sekian. Pendapatan dari sewa tenda 22 juta tuh. Jadi salah satu unit usaha yang menopang kegiatan kita salah satunya adalah sewa tenda. Kemudian pendapatan dari jasa kuisoner. Nah, dulu kuisoner bagus 11 juta. Ya, itu hal sederhana, tidak terpikirkan oleh banyak orang, tapi biasanya 11 juta. Tetapi nanti polanya menurun, itu yang disayangkan sebenarnya.
tahun 2006 kayaknya sedikit. Pendapatan kuesioner ada 11.600.000. Pendapatan dari sewa drone ini juga dulu tinggi karena BI bikin program penyemprotan dan sebagainya, drone-nya sewa di kita 12.400.000. Pengembalian kasbon atau kas kecil 6.500.000. Pendapatan fee kerjasama dengan pihak lain 1.800.000. Kemudian pendapatan atas proyek kerjasama dengan pihak lain 93.219.600. Bunga tabungan 57.772. Nah, itu sumber pemasukannya, sehingga totalnya 151.106.500 rupiah. Pengeluarannya apa saja? Di situ muncul tuh. Nah, ini mohon maaf dan begitu baca yang warna merah ini. Ada biaya pelantikan 30 juta waktu itu. Ingat pelantikannya di mana? Nah, ya di Korea ini ya. Terus kayaknya ini bukan di GOR, di Surayuda ini, pelantikan kabupaten kayaknya ini. Karena kalau yang di GOR seingat saya 79 atau 80-an juta. Gaji honorarium. Nah, ini bukan teman-teman nanya ini gaji honorarium apa. Jadi kadang ada permintaan narasumber ya, ada permintaan narasumber. Ingat waktu benih baik. Nah, benih baik kan salah satunya keliling tuh. Teman-teman yang sharing sebagai narasumber itu ada fee-nya juga. 11 juta pas tuh total gitu ya. Kemudian rapat 9.835.400. Fee untuk wilayah kecamatan 8.679.500. Kasbon atau kas kecil 9 juta. Kemudian biaya barang dan jasa lainnya 28 juta. Nah, kasbon atau kas kecil ini contohnya waktu kita pelantikan kan ada iuran dari wilayah tuh. Itu dimasukin dulu kemudian dikeluarkan. Total pengeluarannya 146 atau 148 sekian. Rincian pengeluaran yang lebih detail ada di sampingnya. Nah, nanti teman-teman silakan sambil di ini ya. Teman-teman ketua juga bisa di-share ke anggotanya masing-masing. Next, lanjut. Tahun 2025. Nah, ini tahun 2025. Total penerimaannya 174.657.457. Total pengeluaran 140.857.954. Saldo akhir 45.899 sekian. Surplusnya 33.78 sekian. Ini kalau tidak salah di tahun-tahun itu ini ya, Mbak Yuni, apa namanya? Pansel bukan sih? Pendapatan terbesar ini benih baik. Ini yang benih baik, sorry. Pendapatan dari proyek kerjasama dengan pihak lain 111 juta. Ini sudah memasukkannya sekian. Pendapatan dari sewa tenda 23 juta masih bagus. Sewa drone 13 juta masih bagus. Visioner 11 juta sekian masih bagus. Pendapatan dari jasa konsultan, ini konsultan apa ya? 10 juta sekian. Kemudian pengembalian kas atau kelebihan bayar 13.000 sekian dan seterusnya. Terus total pengeluarannya biaya kegiatan dan pelantikan 52 sekian, biaya pelantikan 30 sekian, betulkan total itu 80 sekian. Seingatku yang di GOR itu 80, 78 atau 80 sekian. Gaji honorarium 17.500. Ini sama kayak tadi narasumber. Biaya barang dan jasa lainnya 13 juta sekian. Kasbon atau kas kecil tadi yang iuran dimasukin kemudian dikeluarkan lagi, hanya untuk pencatatan saja. Ini iuran dari wilayah. Total 121 juta 100 sekian. Nah, pos pengeluarannya apa saja bisa dicek teman-teman di situ. Itu ada semuanya. Next, lanjut 2026. Total penerimaan 19.780. Total pengeluaran 49.781. Saldo akhir 15.800 sekian. Surplusnya defisit ya ini ya. Minus ya 30 juta sekian.
Jadi di tahun 2026 itu memang pendapatan kita menurun ya, sebesar 19.780.000. Lalu pengeluaran di 2026 itu memang tinggi di angka 49.781.275 rupiah. Secara pengurangan penerimaan dan pengeluaran itu memang minus 30 juta. Namun ada saldo awal tahun dari saldo tahun 2025 itu 45.899.856 rupiah. Jadi saldo awal ditambahkan pendapatan dikurangi pengeluaran, secara aktual itu tidak minus sebesar 15.898.581 rupiah. Gitu. Iya, karena ada saldo awal dari tahun sebelumnya ya. Jadi ya teman-teman cek juga ya, dipelajari juga, dicek di situ ada semuanya, termasuk rincian pengeluarannya apa saja dan lain sebagainya. Teman-teman cermati dengan cermat saja. Nanti kalau ditanyakan. Kemudian next lanjut. Nah ini aset-aset organisasi. Total kita punya aset itu 633,6 juta. Ini yang tadi saya sampaikan. Kita punya aset senilai itu. Secara keren-keren. Ya, tapi saya nggak bicara nanti di publik. Kenapa? Karena nominal terbesar itu nanti tak sampaikan tuh. Inventaris 57,4 juta. Hibah paling gede. Hibah akomodasi 576 juta. Itu yang dari BI. Tapi bentuknya bukan uang, makanya aset. Drone, lihat drone-nya asli mas, itu drone mahal. Itu drone ratusan juta. Kemudian penyusutan per bulan 23. Jadi ini kan alat nyusut terus, tapi kita tetap menghitung secara profesional sehingga total asetnya muncul di situ teman-teman semuanya. Ringkasan posisi aset, nilai perolehan inventaris 57,354729, nilai perolehan hibah 576,240, ini yang dari BI tadi, maka totalnya sekian teman-teman semuanya. Termasuk alat-alat yang kita pernah mengelola galeri di Rita Supermall, itu setelah selesai juga asetnya itu pokoknya semuanya ada, asli mas mau agak berapa nggak apa-apa gitu. Nah nanti mungkin akan dilelang. Jadi teman-teman yang membutuhkan peralatan-peralatan turap dan sebagainya mungkin ini nggak tahu kebijakan periode berikutnya ya. Daripada ada di gudangnya Mas Teguhan, kita ada kos untuk penyimpanan juga, mending dilelang. Jadi teman-teman yang membutuhkan ada apa aja buat itu, meja, lemari, rak gitu kan, dengan harga yang masih murah dan itu kualitasnya BI teman-teman. Ini total asetnya. Next lanjut. Nah ini Aspikma teman-teman semuanya, galeri yang ada di Heterospace. Ini tahun 2024 sampai 2026 pendapatan 80 berapa ya? 83 sekian, biaya operasional 79 sekian, surplusnya 3 sekian, UMKM anggota yang tergabung di sana 188. Nah ini saya cerita. Aspikmas punya unit usaha satu, jasa distribusi kuesioner itu menguntungkan. Kemudian yang kedua sewa tenda itu menguntungkan. Kemudian yang ketiga drone pertanian menguntungkan, tapi kalau nggak ada programnya BI kita nggak dapat gitu kan. Kemudian galeri ini secara hitung-hitungan bisnis saya katakan dan saya selalu sampaikan ke mitra ini nggak menguntungkan. Tetapi galeri memang didesain saat ini tidak terlalu fokus di keuntungan. Yang penting benefit. Benefitnya apa? Manfaat untuk anggota. Yang produknya ada di situ itu mampu kita jual. Ternyata total transaksi dari Aspikmas artinya kita membantu menjualkan produk teman-teman UMKM itu senilai terakhir berapa? Mbak Yubi, Mbak Diana, terakhir berapa? 500 sama 600 lebih kayaknya. 618 juta sekian. Artinya secara hitung-hitungan bisnis rugi. Kenapa rugi? Karena kita gaji Mbak Diana gitu kan. Nah, total gajinya Diana selama 1 tahun
dikurangi dengan total omsetnya galeri kan kita hanya menghitung 15% loh ya teman-teman, hitung aja omsetnya 600 juta, 15%-nya berapa, kemudian dikurangi gaji admin sekian tahun. Nah itu minus sebenarnya, tapi minusnya nggak banyak, hitunganku kalau nggak salah 4 juta atau sekian tahun. Tetapi secara manfaat ini sudah memberikan manfaat besar, karena produk teman-teman ada di galeri ternyata mampu dijualin totalnya itu 600 juta sekian. Ini Aspikmat. Jadi itu saya lain sangat menguntungkan, tapi Aspikmat itu hitungan bisnis memang belum masuk. Next lanjut. Nah ini Aspik Bank, itu saya yang terbaru juga ya. Nah Aspik Bank 2024 berdiri, anggotanya 35 anggota, kemudian 2025 naik jadi 272, 2026 200 berapa tuh? 60 sekian kayaknya ya. 67. Kemudian UMKM yang mendapatkan pembiayaan melalui program Aspik Bank tahun 2025 itu 50 berapa tuh? 56 atau 55 atau 58 ya, jelas. 55 ya, total pembiayaannya 72 juta sekian. Artinya Aspik Bank ini sudah membantu permodalan 72 juta sekian. Kemudian yang dari PKK total 101 sekian. Sehingga secara keseluruhan teman-teman semuanya, ternyata Aspik Bank itu sudah membantu 60 UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dengan total plafon itu 101 juta sekian. Nah ini secara bisnis juga belum menguntungkan sepertinya ya Aspik Bank, tetapi manfaatnya sudah besar menurut saya. Itu ya, kita bisa membantu teman-teman yang mendapatkan modal dari situ. Dan saya mohon maaf kalau kemudian mungkin teman-teman sekali lagi Aspik Bank ini kan dananya bareng-barengnya. Jadi mohon dimaklumi ketika ada teman-teman pengurus Aspik Bank mengingatkan reminder, itu semata-mata hanya tanggung jawab mereka mengelola dananya teman-teman saja. Dengan niat tujuan kita pengen membantu. Next lanjut. Nah ini bidang OKK yang sudah dilakukan. Satu, rapat anggota kepengurusan tadi yang saya sebutkan 27 kecamatan keliling upgrading tiap bidang di galeri. Kalau teman-teman ingat di awal upgrading bidang apa. Kemudian pembekalan kepemimpinan di Batu Raden khusus untuk ASP waktu itu, pelaksanaan registrasi anggota baru, pendampingan penyelesaian dinamika organisasi di setiap kecamatan, dan studi banding. Terakhir kemarin ke kumpul Kongo. Next. Nah ini timeline waktu penyelenggaraan rapat anggota di setiap kecamatan sudah terlaksana di 27 kecamatan. Next. Nah ini bidang kerjasama antar lembaga, secara aktif membangun komunikasi, koordinasi, dan penjajaran kerjasama dengan berbagai mitra potensial guna membuka peluang kolaborasi yang memberikan manfaat nyata bagi anggota Aspikmas. Ini ada contohnya misalkan dengan Lapas, tadi saya sampaikan dengan PSI, kemudian dengan UMP, Telkom, dan lain sebagainya. Hasilnya apa? Hasilnya misalkan dengan PSI kita sudah menguliakan ya dalam tanda kutip 5 mahasiswa yang dapat beasiswa. Purwokerto Selatan 1 ya, putrinya Billy, ada Billy, nggak berangkat ya. Kemudian Sumbang putrinya Bu Siti Komsia, gitu kan, Mas Rizky. Terus kemudian Peti, gitu ya, kemarin sudah masuk juga sepertinya. Dan 2 lagi saya lupa. Jadi ada 5 mahasiswa anaknya UMKM yang dikuliahkan dari 50% biaya sampai 100% teman-teman semuanya. Kemudian pelatihan-pelatihan dengan kampus Telkom dan sebagainya. Next. Ini waktu audiensi dengan PJ Bupati. Nah harapannya teman-teman, mungkin kadang kita melakukan audiensi dan koordinasi itu saat itu juga belum ada manfaatnya, tapi ada strategi branding. Bagaimana Aspikmas itu ternyata percaya, bagaimana Aspikmas itu ternyata bisa berkomunikasi, membawa kemitraan dan seterusnya dengan pihak-pihak lain. Itulah yang kemudian nanti akan menarik manfaat-manfaat dari luar juga, atau kepercayaan dari pihak lain. Next. Strategi sinergi kemitraan pilar ekosistem UMKM. Nah ini waktu dengan tim Pacak kalau iya Pacak. Next, bentar dulu. Nah total mitra strategis Aspikmas di pemerintahan ada 11 mitra, di kampus itu ada 9 mitra, kemudian di swasta bisnis ada 7 mitra, dan media ada 4 mitra. Nah inilah yang kemudian kita mungkin berbeda dengan yang lain. Jadi kerjasama itu penting teman-teman. Walaupun hari ini belum langsung menghasilkan kegiatan, tapi suatu saat pasti akan menghasilkan kegiatan. Next, lanjut. Ini bidang legalitas.
Ini waktu bintek katalog, kemudian ini bintek perpajakan. Next. Nah, total bidang legalitas sudah membantu mendampingi upgrade NIB 750 UMKM, pendaftaran NIB baru 275, halal 150, PIRC 25, penyuluhan keamanan pangan 125. Angkanya mungkin tidak lebih besar daripada awal-awal. Awal-awal gede. DPPTSW dapat penghargaan nasional dengan 23.000 lebih, itu teman-teman Aspikmas semuanya. Semakin kesini kan sudah semakin berkurang. Next. Ini bidang event, bidang yang tadi saya berikan apresiasi ya. Apa namanya? Mereka membangun, menjaga konsolidasi upgrade pertemuan bidang setiap 2 bulanan. Next. Dan menjalankan event yang waktu di HUT. Emang bidang ini kalau ngomongin program kerja itu ada yang pola dilangsungkan sendiri kayak misalkan Pak Puput, kemudian ada yang pola kita tadi misalkan Pak Aryadi cerita waktu di BI gitu ya. KKS teman-teman, yang ikut KKS kemarin ada nggak? Tanya KKS. Nah, omsetnya berapa Bu? 3 juta lebih. Berapa lama ya waktu itu? 2 hari ya. Omsetnya 3 juta lebih 2 hari. Jadi 19 tenan itu dipercayakan ke Aspikmas melalui bidang event kemudian didistribusikan ke teman-teman. Mungkin sekali lagi belum bisa optimal semuanya ya karena jumlah UMKM-nya banyak. Tapi minimal itu membantu teman-teman untuk bisa dikenal dan mendapat omset. Kemudian, nah ini nih total kegiatan event yang kerjasama dengan pihak lain atau saya sendiri. Waktu HUT, kemudian Korda Kormi di Korsakria, ini pelaksananya Bandiapora, Job Fair Hybrid, Korsakria, Dinas UKM, Opening Cafe Pajak, Ekskator Pelayanan Pajak Purwokerto, Semarang Festival Ekonomi Syariah, Selaras BI, ini yang Menara Teratai, 454 Banyumas, ini Pemda Banyumas, Karnaval CTPS, CTP, Gubernur Menyapa Pemda Banyumas, Maraton di Menara Teratai, Pemda Banyumas. Itu beberapa kerjasama pelaksanaan event dengan pihak lain. Next. Nah ini yang teman-teman di wilayah ya, ini safari Ramadan ya. Jadi teman-teman wilayah kami sampaikan terima kasih dan salah satu bentuk support moral kita adalah dengan mengunjungi teman-teman, sedikit belanja ke teman-teman dan seterusnya. Next. Ini bidang digital dan media, menyusun SOP, melakukan pertemuan dengan bidang-bidang media. Next. Nah mereka juga sudah punya media sosial, TikToknya, IG dan juga YouTube untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan kita. Ini juga nama brandingnya Aspikmas. Next. Nah ini bidang sosial, Bapak Ibu semua ini juga menarik untuk dicermati. Ternyata total di periode ini Aspikmas menghimpun dana sosial 15.212 yang bersumber dari kontribusi pengurus kabupaten serta partisipasi anggota Aspikmas. Seluruh dana telah disalurkan kepada penerima manfaat sesuai dengan program mekanisme serta bantuan program sosial Aspikmas. Sumber dananya 15 juta dari mana saja? Kas besar 781.500 rupiah. Final sumber, jadi ini yang perlu teman-teman ketahui juga, semoga bisa jadi contoh di wilayah. Jadi kalau di antara pengurus kabupaten ada yang jadi narasumber, kami punya komitmen 20% fee-nya itu harus dimasukin ke kas sosial. Itu yang kemudian menjadi sumber kas sosial melakukan kunjungan-kunjungan sosial. Final sumber total 6.655.000, toleh-toleh 4.146.000. Ini yang mungkin beberapa kali kita toleh-toleh dengan teman-teman sampai ke wilayah. Pintu lingkuran, setiap kita pertemuan 20 tujuan di pengurus kabupaten, kita akan kotak yang dikelilingkan, kemudian pengurus kabupaten masuk di situs ikhlas. Total 3.600.000 sekian. Jadi total dana terkumpul di bidang sosial 15.212.000. Kemudian penyaluran dana sosialnya, bakti sosial 1.350.000. Opnam rumah sakit, ini ada pengurus yang akan kita nengokin, kita bawa uang ke sana sedikit untuk tali nasi. Total 7,9 juta sekian. Kemudian santunan untuk yang meninggal dunia total 5.725 dan kelahiran bayi 200.000, total 15.212 rupiah. Next. Nah ini yang ke Sumpih ini, Sumpih atau Merajani ya? Kayaknya Sumpih ini. Bakti sosial banjir Kecamatan Sumpih, tanah bergerak Kecamatan Sumpih, kebakaran Kecamatan Projati waktu itu total 3 tempat. Opnam rumah sakit total 33 orang. Baik pengurus wilayah, kebanyakan sepertinya pengurus wilayah gitu ya, ataupun pengurus kabupaten. Yang
Yang meninggal dunia 23 orang, juga yang kita sambangi, dan kelahiran 1 orang. Total penerima manfaat dana sosial ada 57 orang. Itu dokumentasinya. Next. Nah, penutup teman-teman semuanya, berbagai capaian yang telah diraih merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pengurus kabupaten, pengurus Aspikmas kecamatan, anggota unit otonom organisasi serta dukungan dari pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, media komunitas, dan semua stakeholder ya. Jadi itu laporan pertanggungjawaban kami, detailnya ada di buku yang nanti mungkin akan dibagikan ya, itu lebih lengkap. Semuanya ini hanya visualnya saja. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan silakan nanti teman-teman dicek, diamati laporan-laporan itu, ada yang ditanyakan saja. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia untuk pemaparannya serta rekan-rekan yang saya hormati. Saya tawarkan, apakah kita langsung membahas laporan pertanggungjawaban ini, ataukah karena waktunya terbatas kita buat komisi saja, nanti biar diwakili komisi untuk membahas laporan pertanggungjawaban ini. Komisi saja ya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya agenda kita adalah pembentukan komisi. Yang kami hormati peserta rapat anggota Aspikmas 2026, dari beberapa diskusi, konsultasi dan rapat koordinasi antara pengurus kabupaten, dan pengawas dan ketua kecamatan, ada beberapa hal yang masih perlu dibahas yang kewenangannya adalah di tingkat rapat anggota. Yang pertama adalah ada beberapa pasal di ADART kita yang perlu di review dan kemudian diamankan. Kemudian yang kedua, menanggapi tadi persetujuan saudara-saudara peserta rapat yang saya hormati, bahwa tanggapan terhadap laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Aspikmas dibahas dalam rapat komisi yang kemudian nanti akan diplenokan dan diparipurnakan di rapat anggota, maka sepakat ada komisi tersendiri. Yang terakhir, disarikan juga oleh badan pekerja bahwa diperlukan komisi untuk merumuskan rekomendasi yang sebagian dituangkan oleh surat rekomendasi dari kecamatan-kecamatan bersama dengan surat tugas delegasi kecamatan. Jadi ada 3 komisi. Disetujui ya, kita bentuk 3 komisi ya. Gimana, Bapak Ibu? Setuju? Ya, silakan Mas Ade, sikat. Ya. Ya. Baik. Kalau sari yang di sari agenda komisi dari badan pekerja dan di berdasarkan rapat koordinasi pengurus kabupaten dan kecamatan, itu yang pertama adalah komisi untuk membahas laporan pertanggungjawaban pengurus 2023-2026 satu. Yang kedua, komisi review ADART, beberapa pasal yang kemudian dipandang perlu direview dan diamandemen. Dan ketiga adalah komisi untuk membahas rekomendasi dari peserta rapat terhadap pengurus baru nanti. Rekomendasi. Gimana? Gitu Pak Ade? Setuju? Baik, Bapak Ibu semuanya setuju? Disepakati? Baik, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk selanjutnya kita bentuk komisi supaya lebih singkat. Komisinya kita sebut komisi A, B, dan C. Untuk itu, apakah kita di dada kita ada stiker delegasi, misalnya saya delegasi kecamatan Sugede 1, 2, 3. Apakah kemudian masing-masing mengelompok berdasarkan nomor urut delegasi? Bisa? Gitu ya, sudah singkat ya. Baik, delegasi 1 atau nanti bisa ditukar lah, ditukar stikernya. Komisi A adalah yang dadanya atau name tag-nya ditempeli stiker delegasi 1. Komisi A adalah membahas LPJ pengurus Aspikmas 2023-2026. Komisi B membahas review ADART Aspikmas. Kalau perlu diamandemen kita review sedikit pasal-pasal tertentu saja.
itu adalah delegasi yang tertulis delegasi nomor 2 dari masing-masing kecamatan. Demikian juga untuk komisi C itu adalah untuk delegasi 3. Bisa disetujui ya? Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada panitia dan dibantu oleh mungkin pengurus yang lama, silakan mengkondisikan tempat untuk masing-masing komisi berembuk. Ya. Langsung merapat saja Silakan langsung menempatkan saja. Komisi A di sebelah. Baik, komisi A di sebelah depan, sebelah kiri. Tengah, terus kanan. Komisi B di sebelah kanan saya atau tengah? Tengah saja, tengah nggak ke belakang. Ya, C sebelah sana. Silakan mengelompok. Sebelah kiri, komisi A di sebelah kiri dari kantor, komisi B tengah, komisi C sebelah pinggir kanan. Langsung menempatkan diri sesuai dengan delegasinya masing-masing. Kecamatan. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon perhatian. Setelah mengelompok menjadi kelompok komisi, silakan menunjuk satu orang ketua atau pimpinan sidang komisi dan satu orang sekretaris. Komisi A adalah komisi membahas komisi LPJ pengurus 2023-2026. Komisi B adalah komisi yang membahas tentang review ADART, dan komisi C membahas rekomendasi, kemudian menyimpulkan mensarikan poin-poin yang akan direkomendasikan kepada pengurus yang baru 2026-2023. Baik Bapak Ibu, karena saya juga termasuk anggota kontingen dari kecamatan, sebelum saya bergabung dengan komisi masing-masing, kami bertiga dengan ini menyatakan sidang pleno rapat anggota Aspikmas diskors untuk dilanjutkan pada sidang komisi. Terima kasih. Nggak usah buat komisi. Di sini teman-teman di komisi B adalah membahas tentang ADART. Nanti saya kasih masukan kalau dengan oke ya kalau saya kecamatan saya berada di sini. Saya berada lagi sekarang saya di sini ya. Ayo 10 menit lagi. Ketemu lagi Mbak. Sampai duduk saja ya. Oke. Izin pimpinan sudah menyampaikan hasil sidang komisi A terkait dengan LPJ. Oh ya, perkenalkan nama saya Rahmat dari Purwosari, selaku juru bicara komisi A. Alias juru cocok deh. Ini kami membahas terkait dengan LPJ pengurusan aspek kabupaten. Dari banyaknya catatan kita coba catat untuk masing-masing bidang. Dari ketua umum sudah cukup baik.
catatan dari kami. Untuk sekretaris ini ada catatan sedikit terkait dengan satu, penyampaian surat terkadang langsung ke bidang, tidak melalui ketua. Itu terkait dengan alur informasi persuratan. Kemudian laporan tahunan perlu disampaikan ke pengurus di kecamatan dalam bentuk file. Pengennya ini bisa menjadi ya untuk laporan tahunan. Kemudian laporan usulan untuk periode yang akan datang untuk LPC 5 tahunan perlu dicetak dan dibagikan ke masing-masing kecamatan sebelum RAT ya. Kemudian untuk bendahara ini ada catatan dan ini yang pertama terkait dengan pembagian komisi kuesioner terkait dengan transparansi secara detail, pengennya by kecamatan. Kemudian yang kedua terkait dengan laporan keuangan, kalau bisa itu ada print out rekeningnya, karena saldo kan ada yang di rekening itu dilengkapi di sini. Kemudian ada usulan untuk periode yang akan datang perlu dibentuk tim auditor keuangan internal untuk keperluan menyusun laporan keuangan tahunan dan juga 5 tahunan. Kemudian terkait bidang UKK ini perlu ada peningkatan pelatihan mungkin kaderisasi penguatan kaderisasi di setiap kecamatan. Kemudian untuk bidang selanjutnya dalam bidang kerjasama catatan iya Mas Didik ya bidang kerjasama ya perlu apa ya menambah lagi kerjasama dari pihak lain, khususnya support di masing-masing. Contohnya ya BPJS ketenagakerjaan di kecamatan masing-masing ya. Terus apa lagi Bu? Ya infonya katanya ketika kecamatan mau kerjasama dengan pihak lain harus seizin dengan pengurus kabupaten. Nek orang diizina tidak boleh katanya. Kemudian untuk selanjutnya bidang event ditambah lagi, event syukur bisa dilaksanakan di masing-masing kecamatan. Kemudian bidang sosial ini ya bidang sosial sementara belum ada catatan. Ada mana? Ini Mas Didi. Sedikit dipercepat. Mohon maaf Ketua Sidang, saya menambahkan terkait tadi laporan terkait masalah saya memperjelas kembali di bidang kerjasama yang perlu kita sampaikan nantinya ke depan itu minta dibuatkan, ini usulan ya, minta dibuatkan SOP untuk terkait masalah kerjasama, khususnya yang ada di kecamatan itu dengan bidang kerjasama pusat. Terus selanjutnya yang terkait masalah bidang sosial, saya pernah dengar informasi, teman-teman pernah dengar informasi untuk pembatasan bidang sosial itu sampai ke wilayah. Mohon maaf, saya batasi karena Komisi A adalah membahas tentang laporan pertanggungjawaban dari pengurus 23. Kalau rekomendasi nanti bisa dititipkan di Komisi C. Oke, siap. Jadi cukup atau ada lagi? Cukup. Terima kasih.
kepada Komisi A, Pak Rohmat, Pak Edi atas tanggapannya, feedbacknya. Untuk itu kami persilahkan kepada pengurus ini untuk memberikan umpan balik terhadap tanggapan dari Komisi A, karena ini terkait dengan hak jawab dulu atau hak tanggapan. 5 menit saja, Mas Budi. Terima kasih. Silakan Mas Budi. Jangan lebih dari 5 menit. Silakan. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Komisi 1 ya. Kalau saya catat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sekitar 11 ya. Pertama soal laporan tahunan dilaporkan ke kecamatan dalam file tadi sudah saya sampaikan ya. Memang seperti sebelumnya, kalau kelulusan sebelumnya ya, itu kan teman-teman dapat hard copy ya. Nah ini karena memang terlalu mepet kemarin selesainya, jadi belum. Tapi nanti ini saya disusulkan termasuk dokumen lengkapnya ini di situ sangat detail. Soal keluar masuk uang itu sangat detail, sangat rinci, harusnya ada di sini. Itu nanti akan kami kirim ke teman-teman ya, baik dalam software ataupun hardware. Yang kedua, surat langsung bidang akan melalui ketua ya, kalau tidak salah ya, yaitu perbaikan ya. Memang kadang dulu sebenarnya ada kebijakan kalau ada langsung kegiatan undangan bidang terkait, memang kalau tidak salah juga ada kebijakan langsung bidang terkait. Cuma memang itu nggak lapor gitu. Nah itu jadi catatan ya. Tapi terima kasih jadi catatan ke depan. Pola-polanya harus kita perbaiki. Kemudian ketiga, LPJ dibagikan sebelum RA ini yang bukan yang tadi ya, mohon maaf, idealnya seperti itu. Ini untuk perbaikan depan. Tapi insya Allah ini akan disusulkan satu-satu jangan apa yang ada di sini. Terus pembagian share kuesioner bendahara, baik ini pembagian share kuesioner disiapkan datanya. Nanti di share grup aja ya, nanti di share grup. Dan ini sekarang saya ingin pesan sebenarnya, karena itu usaha yang sebenarnya nggak pakai modal, potensinya besar. Cuma tingkat potensinya sekarang lembat. Nah itu sebenarnya kurang potensi pemasukan. Kata yang nanti misalkan 5, tapi baru 1 peneliti saja nggak selesai, yang 4 bisa kabur. Karena mereka juga ada deadline. Itu kenapa sebenarnya saya mengajak teman-teman ayo semangatnya untuk berkuesioner, karena lumayan termasuk aku usul itu SKP materialnya kan itu bisa jadi tabungan simpanan teman-teman isi kuesioner saja sudah jadi simpanan gaji tanpa harus mengeluarkan uang sebenarnya begitu. Cuma dari sini lamanya itu buat perbaikan ke depan. Print out buku ini nanti ya ini bendahara print outnya disiapkan juga nanti bisa teman-teman juga. Terus dibikin tim auditor internal bagus juga. Nanti silakan di periode berikutnya boleh dibikin tim auditor internal. Kemudian peningkatan pelatihan kader ini untuk OKK ya. Memang ya OKK perlu ditingkatkan. Ini juga rekomendasi sebenarnya ke depan menambah lembaga kerjasama. Nah, mungkin ini nanti ya ada semacam pelatihan khusus gitu ya, bagaimana kita melakukan penetrasi, ada strateginya sebenarnya agar mereka Tempatnya ini lu bawa sendiri. Kemudian ditambah lagi event waktu itu sebenarnya bidang event itu mau menyelenggarakan mana yang bidang event yang akhirnya beberapa opsinya di Pulau Barat sebelum masukan mengundurkan diri ya sebenarnya terus sampai di titik mana lagi tapi dengan beberapa pertimbangan akhirnya kita belum eksekusi karena ada beberapa persiapan yang belum bisa dijalankan. Kemudian dibantu SOP tentang kerjasama ini tadi ya. Mungkin itu ya yang bisa saya respon. Dokumen-dokumen yang diperlukan nanti akan disiapkan untuk melengkapi dan akan dikirim ke teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dari bidang terkait. Silakan kami persilahkan, tapi waktunya tinggal 1 menit lagi. Hak jawabnya, hak tanggapannya untuk pengurus yang lain. Apa cukup? Cukup. Baik. Saya tanyanya ke pengurus sebentar, bukan kepada peserta rapat. Kalau pengurus ada yang menanggapi masih ada setengah menit lagi. Cukup pengurus jajarannya Pak Mas Budi, cukup ya? Baik, kami tawarkan kepada peserta rapat semuanya, apakah masih ada tanggapan ataukah
kemudian ini bisa kita terima LPJ dari pengurus, diterima tapi dengan catatan-catatan tadi ya, baik bisa disahkan sebagai keputusan pertama dalam agenda ini. Sah. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Komisi B yang membahas tentang review ADART untuk menyampaikan hasilnya. Silakan. Baik, saya Rahman Margono mewakili dan jadi bicara di Komisi B itu tentang ADART. Kami menginginkan ada perubahan di AD anggaran dasar di pasal 5. Perkumpulan ini adalah suatu organisasi yang bersifat independen. Nah, ini adalah penjelasan yang konkret tentang independen. Independen adalah nanti bukan menjadi partisan itu 100%. Kita bukan partai politik 100%. Kemudian juga tidak menjadi underground pemerintah, ya, kekuasaan pemerintah. Namun kemandirian kita mengambil kalau dalam persentase itu 70%, kemudian hubungan dengan eksternal kita ambil 30%. Begitu. Kemudian di ART pasal 11 kita menginginkan perubahan pengurus Kaptimas terdiri dari seorang ketua umum, seorang wakil ketua umum, sekretaris dan bendahara. Perubahannya adalah ditambah ada wakil ketua umum. Kemudian ayat 2, ketua umum terpilih memiliki hak prerogatif untuk memilih wakil ketua umum. Pasal 13 ayat 2, kita menginginkan calon ketua umum adalah seorang yang telah memenuhi kriteria dan mendapatkan dukungan dari sedikitnya 5 kecamatan. Sebelumnya adalah 7 kecamatan. Alasannya adalah agar periode ke depan yang menyalurkan diri lebih banyak, lebih memberikan kesempatan. Kemudian pasal 16 ayat 2, tim formatur beranggotakan 7 orang yang berasal dari ketua umum terpilih, ketua umum pengurus pada masa jabatan sebelumnya, 1 dewan pengawas, 1 dari pengurus kabupaten, dan yang 3 adalah dari ketua kecamatan. Bukan ketua kecamatan. Pasal 22 ayat 1, pengurus kabupaten adalah satuan kerja yang dibentuk untuk menjalankan roda kepengurusan untuk menjabat paling lama 2 periode. Sebelumnya di ayatnya tidak disebutkan, maka kita mengusulkan ketua umum paling lama adalah 2 periode. Cukup dari Komisi B. Terima kasih. Terima kasih Pak Margo atas penyampaiannya Komisi B. Bapak Ibu setelah rapat yang kami hormati, saya selaku pimpinan sidang melaporkan kepada Bapak Ibu semuanya. Pertama terkait amandemen anggaran dasar. Apakah kemudian ini paling tidak kita sebenarnya butuh satu narasumber hukum terkait dengan anggaran dasar, karena di rapat anggota yang terakhir di sore itu kita sepakat tidak mengamandemen anggaran dasar. Cuman sebentar, cuman kalau kemudian yang di amandemen adalah penjelasannya, apakah kemudian tidak mengakibatkan hukum, jadi tidak memiliki konsekuensi terhadap hukum terhadap perubahan ini? Bapak silakan. Ini Bapak Ibu mungkin yang punya latar belakang dulu bisa lebih paham dari saya. Silakan bisa mungkin terkait anggaran dasar. Yang pertama, kemudian yang kedua, kalau anggaran rumah tangga lebih fleksibel bisa kita lakukan karena tidak menjadi lampiran dalam pendaftaran badan hukum di Dirjen Hukum. Jadi ART itu lebih fleksibel.
Bapak Ibu, saya tanyakan pada Bapak Ibu, pasal 11 tentang kepengurusan organisasi, tadi ada perubahan di pasal 11 ayat 1 tentang pengurus Aspikmas itu terdiri dari tadinya hanya 1 orang ketua umum, itu sekarang ditambah ada wakilnya. Setuju? Bapak? Silakan Pak Ade. Dari bahasa 86. Kayak tinggalnya orang potong rambutnya pada bawah. Itu nanti masukin. Terima kasih Mas Ade. Baik Bapak Ibu, saya ulangi, khusus anggaran dasar, mungkin nanti bisa, bukan mungkin, ada dari Bapak Ibu yang tahu tentang dasar hukum, silakan nanti menanggapi. Tapi terkait dengan perubahan ART, setahu saya di ART sendiri sudah diatur bahwa rapat anggota punya kewenangan untuk merubah anggaran dasar dan anggaran. Tidak ada kewajiban di dalamnya itu membentuk panitia dulu, artinya seperti itu. Karena bisa saja kemudian di rapat anggota, kalau saya maksudkan nanti mungkin teman-teman bisa, Bapak Ibu bisa memberikan tanggapan. Bisa saja kalau ingin lebih yakin dipersiapkan tim. Tapi saat ini sebenarnya kondisional saat ini sudah kita bahas. Makanya saya tawarkan selaku pemimpin sidang di sini, apakah kemudian ini kita sahkan saat ini atau kita sahkan nanti dalam rapat anggota lebih lanjut, baik itu rapat anggota tahunan seperti ini umum ataukah rapat anggota khusus yang hanya beberapa kecamatan saja sudah bisa, dan itu sah menurut aturan ART bisa di rapat anggota khusus. Jangan sampai nanti kita bergerak itu hanya mengandalkan emosional sesaat saat ini tanpa ada peninjauan yang lebih dalam lagi, seperti itu sih jadi usulan saya nanti lagi. Baik, terima kasih. Gimana Bapak Ibu yang lain? Ada usulan terkait dengan pembahasan Yang tadi AD itu kan hanya penjelasan. Jadi tidak ada perubahan, hanya penjelasan di independennya loh. Karena banyak salah tafsir, maka ini dijelaskan agar independen itu jelas. Baik, cukup jelas Pak Marjo. Ya. Pak Marjo cukup jelas. Yang mau disampaikan cukup jelas. Karena itu saya mungkin ada Bapak Ibu yang dari hukum terkait dengan apakah penjelasan dalam anggaran dasar itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari badan hukum. Kalau kemudian itu menjadi bagian dari tidak terpisahkan dari badan tubuh kesatuan, maka implikasi hukumnya sama seperti kalau kemudian kita merubah badan tubuhnya, pasal-pasalnya. Monggo kalau ada yang pirsa atau kita gimana? Ada yang tahu tentang hal ini? Karena mohon maaf kami informasikan, kalau perubahan anggaran dasar
mau tidak mau itu harus dilaporkan ke Kemenkumham karena itu menjadi lampiran dari pada saat mendaftarkan untuk mendapatkan badan hukum perkumpulan. Syaratnya ketika mendaftarkan itu adalah akta notaris, sehingga ada akta notaris perubahan anggaran dasar. Kalau anggaran rumah tangga tidak dicampurkan di sana. Ada yang besok terkait dengan ini atau kita tunda dulu? Silakan. Enggak, ini tafsir lebar, Mas. Ini tafsir itu tadi lebar. Pokoknya penjelasan ini pada rokok. Nanti itu lebar, tahu-tahu itu lebar. Ini mumpung lagi rapat anggota, pastikan. Itu loh. Waktu kita terbatas, Pak. Ya. Sehingga maksudnya kalau kemudian anggaran dasar ini kita ubah, bukan berubah, masih hanya penjelasan. Hanya tanyakan ke pengurus coba. Perlu ke notaris kerja itu aja. Kalau nggak perlu kan bisa dijalankan kok. Baik, berarti tidak ada perubahan ya? Baik, gimana? Monggo. Izin ya Pak Lagung, setahu saya itu tidak perlu. Kalau Bapak butuh penjelasan lebih lanjut itu akan merubah betul yang disampaikan sama Pak Lagung itu setahu saya ya Pak Lagung. Monggo jangan bisa browsing, itu memerlukan perubahan yang banyak. Mulai dari notaris, Kemenkumham, dan semua kebijakannya di situ nanti tuntut Mas. Jadi nggak asal ngomong nih. Penjelasannya itu di bawah itu nggak bisa, tapi benar penjabarannya itu nanti bisa disampaikan sama Pak Lagung tadi sudah betul. Kita bisa mau itu tapi tidak merubah. Baik, karena waktunya terbatas, cukup jelas. Tetapi seperti itu ya Pak. Terima kasih. Saya sampaikan kesempatan ke Pak PK sebentar saja, Mas PK. Sebentar saja ini, singkat langsung. Saya sebenarnya hanya masalah nomenklatur, masalah kata-kata. Sebenarnya ini rapat anggota untuk membahas apa? Artinya itulah tanggung jawab utama kita. Kemudian apa nama komisi dari komisi 2? Rekomendasi atau apa? Gitu. Jadi berikanlah hasilnya sesuai dengan namanya. Kalau namanya memilih ketua umum, hasil dari rapat anggota ini adalah ketua umum, bukan anggaran dasar. Saya rasa itu saja dari saya. Monggo nanti Terima kasih. Di awal pada saat pembentukan komisi kita sudah sepakat bahwa komisi B akan membahas tentang review ADART. Titik. Tadi sudah kesepakatan bersama kita nggak tinjau ulang itu. Sehingga review ini apakah kemudian kita memiliki kewenangan menerapkan betindir menjadi perubahan amandemen terhadap ART-nya, apakah kemudian ini review ini menjadi rekomendasi untuk diadakan rapat anggota selanjutnya, baik rapat anggota reguler seperti ini ataukah rapat anggota khusus seperti yang pernah kita adakan di Sumbang kemarin, karena itu mekanisme itu diperbolehkan oleh regulasi yang mengatur kita, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Boleh, silakan Bapak Ibu menjadi rekomendasi atau menjadi ketetapan. Rekomendasi dulu. Baik, gimana? Yang lain? Komisi B ada sanggahan? Baik, terima kasih. Karena itu ketetapan ini menjadi rekomendasi dari rapat anggota Aspikmas 2026 untuk mereview dalam rapat anggota berikutnya. Demikian Bapak Ibu, Komisi B telah menyampaikan hasilnya, bisa menjadi ketetapan kita ya, menjadi rekomendasi ya. Baik, kita tetapkan, kita sahkan sebagai ketetapan kedua di agenda ini. Setuju? Baik, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Komisi C terkait dengan rekomendasi kepada pengurus yang akan kita bentuk nanti, kita pilih dan kemudian kita bentuk nanti di tahun 2026-2031 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kepada Komisi C.
Waktunya 5 menit sama seperti komisi yang lain. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka MF Sedegar dari Tambak akan membacakan hasil dari Komisi C, rekomendasi program kerja. Disampaikan kepada kami, ini berupa tanggapan dan rekomendasi. Pada akhirnya kami akan memberikan rekomendasi dan di dalamnya ada tanggapan, jadi tidak perlu dibagi-bagi. Baik, pokok pikiran dan usulan konkret pengurus Kecamatan Tambak untuk rapat anggota Aspikmas pada acara rapat anggota. Latar belakang singkat, Aspikmas menaungi 55.000 UMKM di 27 kecamatan dengan karakteristik geografis, komoditas, demografi yang sangat beragam. Itu latar belakangnya. Baik itu pesisir, pegunungan, sentra olahan, agribisnis, kerajinan hingga perdagangan jasa. Kepengurusan dalam periode ini harus bertransformasi dari sekedar fungsi administratif seremonial menjadi fasilitator dan akselerator bisnis real dibagi ke anggota di tingkat bawah. Jadi ada 3 poin. 3 poin itu akan dibagi ke dalam 10 rekomendasi. Poin pertama, struktur organisasi dan tata kelola wilayah. Yang kedua, advokasi dan jembatan dengan dinas atau stakeholder terkait. Yang ketiga, program kerja berbasis klaster dan kebutuhan real anggota. Dan ini kami bagi ke dalam 10 poin. Poin pertama, pembentukan koordinator wilayah Korwil berdasarkan pembagian zona operasional. Masalahnya terjadi rentang kendali pusat ke 27 kecamatan sehingga terlalu luas wilayah jangkauannya sehingga kecamatan merasa tidak tersentuh beberapa. Solusi konkretnya, bagi 27 kecamatan ke dalam 4 atau 5 zona Korwil, misalnya terserah, tunjuk satu pengurus pusat sebagai PIC penanggung jawab per zona yang wajib hadir dalam rapat koordinasi berkala tingkat zona minimal 12 kali. Yang kedua, keterwakilan proporsional pengurus kecamatan di jajaran pusat. Pengurus pusat cenderung berpusat pada tokoh-tokoh di sekitar pusat dan kabupaten dalam hal kegiatan dan dalam pemilihan pengurus berdasarkan kemampuan, bukan berdasarkan keinginan untuk membangun wilayah. Kemudian solusi konkretnya, masukkan klausul bahwa struktur bidang di pengurusan pusat wajib mengakomodasi perwakilan aktif dan berkeinginan penuh untuk mengembangkan wilayah untuk memastikan aspirasi akar rumput langsung masuk ke meja rapat pengurus harian. 3. Pembentukan tim khusus advokasi dan fasilitas legalitas terpadu dari pusat ke kabupaten, dari kabupaten ke kecamatan. Masalahnya pengurus kecamatan sering berjuang sendiri mengurus perizinan yang rumit ke dinas atau kabupaten. Solusi konkret, pengurus pusat membentuk des fasilitator legalitas yang bermitra resmi dengan DPMTP dan lain-lain. Pengurus pusat menjadwalkan layanan jadwal untuk jemput bola per zona untuk mengurus NIB, BRT, sertifikat halal, BPOM, dan uji nutrisi. Ini program semua kami bikin untuk berdasarkan program berkelanjutan. Kami tahu beberapa sudah dilaksanakan, sudah direncanakan tapi belum berjalan dengan baik, dan ini tetap harus kami sampaikan supaya program baik ini tetap berjalan. Yang keempat, penyusunan kalender program bersama dinas berbasis MOU resmi. Masalahnya selama ini partisipasi UMKM sebenarnya tinggi di tingkat kecamatan dalam program dinas yang bersifat reaktif dan mendadak. Kendalanya, setiap kecamatan ini membuat kegiatan, tapi berbentrokan dengan kegiatan dari para dinas terkait. Dinas terkait itu sudah punya rencana setahun, sementara dari kita belum ada. Jadi solusi konkretnya, di awal pengurusan, ketua terpilih wajib menandatangani nota kesepahaman dengan dinas-dinas terkait untuk menyusun kalender kegiatan tahunan yang kuotanya nanti akan dibagi ke 27 kabupaten. Bikin saja agenda waktunya, nanti tinggal kuotanya dibagi ke kecamatan tertentu berdasarkan klaster tadi. Yang kelima, kemitraan strategis pembiayaan dan CSR, baik BUMN, BUMD, dan perbankan. Masalahnya akses perbankan bunga daerah, bunga di kecamatan itu rendah dan dari CSR sering tidak terjangkau sampai ke pelosok. Nah, jadi pada saat ini kita meminta supaya
dalam programnya itu ada dana CSR yang bisa sampai ke kecamatan. Solusi konkretnya seperti itu, membuka dialog kemitraan terpusat dari stakeholder terkait untuk membuat program full cluster dan menyalur dana CSR dalam bentuk alat produksi, bukan sekedar pelatihan. Ini kita sudah punya sebenarnya, tapi kenyataannya tinggal dibahas secara detail nanti. Kenapa sampai ada keluhan dari tiap wilayah tidak memanfaatkan itu? Pasti ada yang tidak kena sesuai dengan karakteristik dari setiap wilayahnya. Program kerja berbasis klaster juga tadi yang keenam, pemetaan dan klasterisasi komoditas 27 kecamatan berbasis data. Masalahnya karakteristik dari setiap wilayah dirasakan tidak didokumentasikan dengan benar, dengan jelas dan dengan tepat oleh pusat selama ini. Solusinya, lakukan sensus ulang dan segmentasi data anggota berbasis kategori, apakah olahan pangan, kemasan, dan lain-lain. Program pelatihan dan pendampingan wajib dirancang spesifik per klaster, bukan semisal masalah umum. Jadi pusat harus membuat kegiatan berdasarkan klaster-klaster yang ada langsung ke kecamatan. Karena dirasa selama ini semuanya sifatnya yang umum, misalnya. Walau kita tahu bahwa saya sendiri orang IT itu wajib, tapi semuanya fokus banget ke IT tanpa melihat kondisi dasarnya sebenarnya di wilayah itu apa. Boro-boro megang HP, untuk yang lain-lainnya mereka sulit gitu. Kemudian program kurasi dan katalog berpadu, program kurasi dan katalog produk terpadu Aspikmas bermarket. Jadi ini agak panjang, nanti selengkapnya sudah kita sampaikan, akan kita sampaikan secara tertulis. Pada intinya program kurasi dan katalog ini pusat membentuk tim kurasi untuk standarisasi kemasan dalam bentuk pendampingan. Jadi kalau masalah ini sebenarnya tanggung jawab dari tiap kecamatan. Kondisinya selama ini, apakah setiap kecamatan mempunyai kemampuan untuk itu? Makanya harus ada pendampingan untuk itu. Kemudian pelatihan berjenjang berbasis kebutuhan lapangan. Masalah selama ini kan kita tidak seperti itu, ya. Pusat hanya menjangkau segelintir anggota. Solusi konkret, pusat menyelenggarakan program training TOT untuk para calon-calon pentrainer yang ada di kecamatan. Selama ini kan langsung menuju ke UMKM-nya. Jadi untuk menuju ke pusat daripada jauh, mendingan mereka melakukan TOT di kecamatan. Terakhir, penyelenggaraan Expo Bazar Keliling Multizona selengkapnya nanti kami sampaikan secara tertulis. Yang terakhir, forum evaluasi dan rapat koordinasi berkala. Jadi selama ini mungkin yang rutin adalah yang sudah dilaksanakan itu pengurus kecamatan ketua, tapi usulannya secara rutin berkala itu tetapkan rapor triwulan yang wajib dihadiri oleh KSB, karena belum tentu ketua menguasai laporan yang disampaikan oleh sekretaris dan bendaharanya. Saya rasa ini singkatannya, lebih lengkapnya akan disampaikan secara tertulis oleh Notulens. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, Bapak Ibu yang hormati, Komisi C adalah memberikan rekomendasi, sehingga tidak berbeda lagi ya. Jadi nanti silahkan secara tertulis lengkapnya, tapi paparannya cukup mewakili kita semuanya. Nanti diserahkan kepada panitia atau badan bekerja untuk diserahkan kepada pengurus baru nanti. Demikian, berarti bisa diterima ya rekomendasi itu? Bisa disetujui? Terima kasih. Bapak Ibu yang terhormati, waktu sudah menunjukkan 15 lebih 5 menit. Masih ada 10 menit lagi untuk sebelum asar. Apakah kemudian kita lanjutkan atau kopi dulu? Baik, kalau dilanjutkan, untuk agenda berikutnya adalah pemaparan visi dan misi calon ketua umum Aspikmas periode 2026-2031. Untuk itu kami persilahkan kepada calon berdua, atau kita break dulu ini sebelum lanjut ya. Baik, kopinya diambil. Boleh nanti sambil gantian dengan keluar semuanya, silahkan mengambil kopi gantian kepada calon ketua umum berdua sebagaimana yang tadi diinformasikan.
informasikan di awal sidang untuk bersiap-siap. Untuk pertama kami persilahkan calon ketua umum nomor 1 Saudara Kukuh Prasetyo untuk menyampaikan paparan visi dan misinya.